Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah kalau baik semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Ketua kelas Jaril tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, gerak dalam hati, mulai. Ya, sudah. Terima kasih. Sebelum kita melakukan pembelajaran pagi hari ini, agar kalian semangat semuanya, kemudian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar, Mas Andika tolong dipimpin yel-yel terlebih dahulu. SMK siap, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Negeri 1 Burjo siap. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Kalian kemarin sudah mendapatkan materi tentang cara mengidentifikasi dan apa kemarin? Menganalisis kerusakan yang ada pada sistem transmisi otomatis. Ada yang masih ingat kerusakannya apa saja? Angkat tangan. Ya, Jaril? Yang lebih keras suaranya. Suaranya. Kalau rata-rata seperti komponennya rusak itu dari fanbel. Fanbel. Efeknya apa kalau fanbelnya rusak? Bisa putus. Ada yang bisa menambahkan dari teman-teman yang lain? Nabila? Ya? Tarikan pertama agak susah. Ya, ada lagi yang tahu? Driven pulley. Kita akan memeriksa komponen sistem transmisi otomatis CVT berupa fanbel, kemudian mengukur komponen transmisi otomatis sesuai dengan SOP. Jadi kalian kemarin sudah mengidentifikasi, menganalisis kerusakan, sekarang giliran kita mempraktekannya, mulai dari mengukur, kemudian memeriksa dan menentukan kerusakan. Ini alur pemeriksaannya, Bapak kasih contoh. Setelah kalian melepasnya, kemudian kalian lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan secara visual, kita lengkuk dulu, kita tekuk, seperti gambar. Kita tekuk, kita lihat apakah ada retakan atau tidak. Jika terdapat retakan atau sudah aus atau giginya ini rempal satu, berarti harus wajib diganti. Tapi jika tidak ada yang giginya rempal atau retakan, berarti masih bisa digunakan. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan alat yang namanya jangka sorong. Kita ukur sesuai standar. Kita ukur, kemudian kita baca standarnya. Ini hasil pengukurannya adalah 17,75 mm. Setelah itu kita lihat di BPR. Kita lihat di BPR, standarnya berapa. Kalau masih standar, berarti tidak perlu diganti. Kalau keausannya sudah limit atau di bawah standar, berarti wajib diganti. Ya? Ngukurnya gini ya? Ya. Kenapa ngukurnya kok harus miring, kok tidak lurus gini? Kalau kukurnya lurus gini, yang kena adalah hanya ujungnya sini saja. Ya, kalau ngukurnya lurus kayak gini, yang kena hanya ujungnya saja. Tapi kalau miring, semua sisi kena sama jangka sorong. Yang mengakibatkan hasil pengukurannya itu adalah baik atau standar. Kalau miring kayak gini, kalau lurus kayak gini, yang kena hanya ujungnya saja. Bisa dipahami? Bisa. Baik, itu contoh untuk pengukurannya. Selanjutnya ini langkah-langkah kerja kalian. Yang pertama, nanti kalian lepas cover crash-nya. Cover CVT-nya kalian lepas menggunakan kunci T8. Kemudian kerjasama. Jadi nanti kelompok yang majunya paling kompak, bongkarnya yang paling kompak akan mendapatkan nilai yang sempurna di sini. Kemudian kecepatan waktu. Nanti waktu untuk membongkar kurang lebih 40 menit.
membongkar, kemudian memeriksa, mengukur, kemudian memasang lagi. Itu waktunya 40 menit. Baik, selanjutnya Bapak akan membacakan kelompoknya. Kelompok ini diketuai oleh teman kalian yang mendapatkan nilai paling tertinggi kemarin di pembelajaran kemarin. Jadi ketua kelompok ini bertugas sebagai yang bertanggung jawab di tiap kelompoknya, membimbing sambil bertukar informasi, bertukar ilmu agar satu kelompok itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal semuanya. Ya, jelas? Ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Silakan diamati, dipelajari terlebih dahulu. Kalau sudah, lanjut ke praktek untuk membongkar. Kelompok 1 sama 2 bagian di vario, kelompok 3 sama 4 di sepeda motor Beat. Bisa dipahami? Bisa. Silakan diamati terlebih dahulu LKPD-nya. Dalam busing, diameter luar, bos. Ini loh. Nah, bandul loler ya loler ini. Ya, nggak apa-apa, beda. Ya, jelas? Oke, lanjutkan. Sini mas. Sudah? Retak-retak ya. Nah, ini kelihatan retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Saya yang sebagai ketua bernama Ahmad Aminuddin. Dan saya Andre Berdiansah. Dan saya Afriya Tidak Parja. Saya Ahmad Imam Hadianto. Kami di sini akan memeriksa langkah-langkah untuk pemeriksaan kondisi komponen-komponen GPT. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu untuk komponen fan belt. Langkah-langkahnya: lepas fan belt dari komponen GPT, terus periksa kondisi fan belt menggunakan cara visual, yaitu membaliknya, ngecek keretakannya atau keausannya, terus giginya apakah ada yang lepas. Terus untuk kondisi fan belt yang saat ini kita diskusikan masih aman dan masih layak digunakan. Untuk cara yang kedua yaitu untuk cara pengukuran. Untuk pengukuran kita bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukurnya, dan pengukurannya itu harus miring, tidak lurus, karena kalau lurus itu yang kena itu cuma sampingnya doang atau yang bawahnya. Untuk batas servis fan belt 21,00 mm dan untuk standarnya itu 22,06 mm, dan untuk hasil ukuran kami itu 21,05 mm. Jadi masih bisa digunakan untuk kesimpulannya. Terus untuk rollernya, pengukuran roller, pengecekan bisa menggunakan cara visual, bisa dilihat apakah bulatannya itu masih sempurna atau sudah aus. Dan untuk cara yang kedua menggunakan alat ukur, dan untuk standar roller itu sesuai BBR itu untuk ukurannya 19,92 mm, batas servisnya 17,40 mm, dan hasil pengukuran kami 20,10 mm. Jadi masih aman untuk kesimpulannya. Terus yang ketiga untuk bus drive-nya. Untuk bus drive-nya itu pengukuran secara visual, pengecekan secara visual,
kondisinya masih aman, masih bulat sempurna, dan untuk pengukurannya menggunakan jangka sorongnya untuk batas servisnya itu 21,98 mm, standarnya itu 24,05 mm, dan hasil pengukuran kami yaitu 24,01 mm. Bosnya masih normal, masih bisa digunakan. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada yang ditanyakan, iya silakan. Nomor 3. Ya sama seperti tadi pertanyaan dari Aldi, sama seperti rolnya kalau hancur satu. Kalau berat sebelah itu bisa berefek ke crankshaftnya, ke bandulnya, sama seperti tadi. Ya, rasanya juga berpengaruh, otomatis getaran yang dirasakan oleh pengendara akan semakin besar ketika pada saat tarikan awal. Sepeda motor itu akan bergetar. Bentar. Ya. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Nomor lain? Di amplas. Ya. Silakan dijawab. Untuk itu kan biasanya kalau rollernya tidak hilang itu biasanya kena juga, tidak rata, maka harus diratakan menggunakan amplas. Kan kalau tidak hilang biasanya rollernya. Jadi kelompok lain ada yang menambahkan kalau face-nya itu tidak rata, kenapa biasanya pakai amplas? Ya. Dia digunakan untuk meratakan. Kalau dia tidak rata, otomatis nanti pada saat berjalan atau ingin waktunya tarikan awal ada jembatan atau terhambat untuk pembukaan dari fanbelnya tersebut. Ada lagi? Ya cukup. Silakan ditutup. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila kami ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Bapak ikut meninjau juga, kalian sudah bisa mempraktekkan cara mengukur, kemudian memeriksa secara visual maupun menggunakan alat bantu. Jadi kalian sudah bisa memahami tujuan pembelajaran pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Untuk penyampaian Bapak, apakah sudah jelas apa belum? Sudah jelas. Sudah menyenangkan? Ya. Bisa dipahami semuanya? Ya. Untuk kedepannya kita akan lanjut untuk materi berikutnya yaitu kampas ganda. Jadi kita membongkar kampas ganda seperti yang pagi hari ini kita lakukan. Untuk kelompok yang paling terbaik Bapak kasih hadiah yaitu voucher. Sejumlahnya 4. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dah. Sebelum kita akhiri, Mas Zaril, ketua kelasnya, silakan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar dapat menerima ilmu dari Allah. Doa mulai. Selesai. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Ya, silakan istirahat.